Ini sebenarnya peraturan yang dibuat oleh para Vatikan-Vatikan yang ada di Roma sana ini sudah bertentangan dengan apa yang tercatat di dalam Bible itu sendiri. Seperti pastor, biarawati, itu tidak diperbolehkan untuk ada pasangan hidupnya, seperti itu kan? Sementara di dalam 1 Korintus 7, hal tentang perkawinan di sini perikopnya, apa yang dikatakan oleh Paulus, ya, tetapi mengingat bahaya percibulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Jadi begini, Allah menciptakan makhluknya, manusia paling utama, jangankan manusia, hewan saja, itu memiliki nafsu seksualitas. Makanya ada kelamin fungsinya untuk itu juga. Begitu. Ya, ribuan patung itu. Di puncaknya itu ada patung Madonna Nina ya. Itu patung Maria di situ. Tidak boleh ada yang lebih tinggi dari patung Maria itu. Makanya ketika Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya, baru siap-siap. Pagi Nora, pagi. Ya, pagi Kak. Bunda Nora nggak tahu ya tadi Pak Febri dicaci maki Bu Darni. Wah, seru. Ini parah ini. Kalau tidak minta maaf, biasa lah. Nggak usah dibahas lagi lah. Sudah minta maaf kok. Aku juga diem aja, dimaki-maki juga diem aja, santai kan. Udah minta maaf nggak apa-apa lah. Ya, saya masuk ya. Ini soal tadi LG Tungkik ya. Sebenarnya begini, memang kekristenan yang pertama itu adalah Katolik, yang dibangun atas kesepakatan dari konsili-konsili Nikea pada waktu itu ya di abad 3, abad 4. Ini sebenarnya peraturan yang dibuat oleh para Vatikan-Vatikan yang ada di Roma sana ini sudah bertentangan dengan apa yang tercatat di dalam Bible itu sendiri. Seperti pastor, biarawati, itu tidak diperbolehkan untuk ada pasangan hidupnya, seperti itu kan? Sementara di dalam 1 Korintus 7, hal tentang perkawinan di sini perikopnya, apa yang dikatakan oleh Paulus? Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, ya, tetapi mengingat bahaya percibulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Jadi begini, Allah menciptakan makhluknya, manusia paling utama, jangankan manusia, hewan saja, itu memiliki nafsu seksualitas. Makanya ada kelamin fungsinya untuk itu juga. Begitu. Makanya dikatakan beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Jadi sebaik-baiknya manusia itu untuk menyalurkan hawa nafsunya yaitu dengan cara apa? Pernikahan. Tapi satu aja kan, Bu. Sebentar dulu. Saya kan baru masuk. Dari tadi kan Pak Judas ngomong. Nah, jadi aturan yang tidak boleh menikah bagi pastor, biarawati sebenarnya sudah bertentangan. Karena apa? Mengingat bahaya percabulan. Karena manusia, apalagi laki-laki ini, diberikan oleh Allah itu hawa nafsu yang lebih besar daripada perempuan. Karena apa? Laki-laki ini diciptakan, manusia paling pertama diciptakan oleh Allah untuk menjadi imam bagi siapa? Bagi keturunan dan bagi makmumnya, yaitu istrinya. Nah, lanjut ke Bang Judas. Ya, bagi satu. Kalau saya tanya sama Bang Judas, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Ingat, konsep poligami bukan menceraikan Bang Judas. Dan konsep poligami di dalam Islam itu bukan kewajiban atau sunnah. Itu adalah solusi atau anjuran. Ketika pasangannya itu, contoh seperti perempuan, ketika perempuan itu satu, dia tidak bisa untuk memiliki anak. Kedua, dia memiliki penyakit yang tidak bisa untuk melayani suaminya. Makanya dikatakan, di dalam 1 Korintus saja, mengingat bahayanya percabulan, lebih baik laki-laki menikah mempunyai istri dan perempuan menikah mempunyai suami. Makanya saya heran di sini, saya sedikit ya, jangan dulu ada yang masuk. Saya heran di sini, kenapa kekristenan ini menyerang konsep poligami? Sementara hanya Al-Quran saja yang membatasi batasan poligami, memiliki istri cukup berapa. Dan lebih baik satu kalau memang tidak sanggup berlaku adil. Ingat, lebih baik satu kalau kamu merasa tidak sanggup kamu berlaku adil. Sementara di dalam Bible, Bang Nugroho coba izin dulu. Sementara di dalam Bible, apa dicatatkan? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apakah ada larangan di situ menikah lebih dari satu? Tidak ada. Intinya yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Dari mana definisi poligami itu adalah menceraikan? Poligami itu menambah, bukan mengurangi.
Kalau Anda ingin berpoligami, bukan berarti Anda harus menceraikan istri pertama, tetapi menambah. Boleh saya tanggapi, Bu? Sebentar dulu, Bang. Kenapa Abang ini? Ya singkat-singkat aja kan banyak yang Suka yang Pak. Loh, Abang dari tadi saya di bawah, saya juga di atas. Abang dari tadi apa nggak ada saya rasa yang memotong. Izinkan saya dulu ngomong. Gitu loh. Biar enak gitu. Kalau Abang tidak bisa apa, turun aja nggak apa-apa. Makanya saya bilang, saya akan terima pernyataan kalian kalau kalian mengatakan di Kristen tidak boleh berpoligami. Satu data saja di mana dikatakan tidak boleh berpoligami. Ya, saya jawab ya langsung ya. Ya. Saya minta data ya, kalau nggak ada data saya turunkan. Iya. Ada datanya. Hawa diambil dari mana? Aduh, jangan lari ke situ, Bang. Loh, Kalau bukan. kamu lari ke Apa? situ, jangan lari ke Emang situ, Tuhan Bang. Yesus, emang Kalau jangan lari Emang ke situ, Tuhan Rasul Bang. Adam Saya bilang, diambil jangan berapa? lari ke situ. Enggak di situ ayatnya Bang ST. Ini ada 1 Timotius 3 ayat 2. Nah, bacakan. Ayatnya. 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu, pemilik jemaat harus seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri. Nah, itu ya. Jadi, pemilik jemaat, ketua gereja atau pengurus-pengurus gereja harus istrinya satu. Lalu, Coba diajarkanlah kami umat. Baca ulang baik-baik. Satu berapa Oke, tadi? baca. Satu? 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu, pemilik jemaat, pengurus, maksudnya ketua jemaat, haruslah seorang yang tidak bercacat. Tidak bercacat. Suami dari satu istri. Satu nggak istrinya itu? Lalu diajarkanlah kepada anggotanya agar satu istrinya. Gitu Nora. Makanya umat-umat Kristen itu perkawinannya sakral. Apa arti penilik? Penilik, pemimpin gereja, pengurus gereja. Sekarang pertanyaan saya, penilik jemaat apakah berarti dia adalah juga untuk berlaku untuk jemaat-jemaat? Berlaku dong. Dia bosnya. Tentu diajarkan anggotanya satu istrinya. Begini. Kok kau pula yang mengajari kami Kristen? Kok kau yang ngajari kami? Apa saya bilang komalnya dibuat diganti-ganti? Bukan dia marah. Oh ya. Sabar, Butir. Astaga. Jadi memang poligami itu Tidak. memang Diam dalam dulu Bang perjanjian Herman. lama. Ini kenapa ya? Saya diskusi sama Kak Derni, masuk ini, masuk itu. Saya marahnya, kenapa ini dibolak-balik, Nggak usah Kak Bang Santang, biarin aja kayak begitu. Gitu Oh, loh. iya, sorry. Otomatis kalau ada yang naik, komal ini pasti berubah otomatis. Oh, makanya gak usah buat otomatis deh. Ya kan jadi nggak enak. Kita di sini konsen Pakai timer kepada aja, Bu. lawan Pakai timer aja, gitu. Bang. Yang Santang, 2 menit Ini. itu. Sebentar dulu Bang kenapa ya jadi Kristen yang mengatur pula komal kita nih? Sama Kak Derni dulu. Gitu loh. Maksud saya begini, ya, penilik itu artinya apa? Syarat-syarat bagi penilik jemaat, bukan bagi para jemaat, Kak Derni. Coba baca baik-baik. Anda mengatakan ini katanya untuk jemaat. Nih, saya bacakan. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan. Ingat, jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Suami dari satu istri, dapat Satu menahan istri. diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani. Nah, ini syarat-syaratnya. Nah, ini lagi ya kalau di bawah. Syarat-syarat bagi diaken. Nah, baru jemaat Allah, dasar dan penumpang baru. Ini untuk Iya. pemilik. Bukan Iya. untuk para jemaat. Ibaratnya Udah. seperti gini. Aku. Sebentar, Kak Derni, sebentar. Iya, Seperti iya. ini contoh, syarat-syarat bagi untuk para ustadz, ustazah, bagaimana untuk menjadi begitu loh. Aku ya, Makanya oke. penilik itu artinya apa? Gitu. Iya, penilik itu maksudnya pengurus gereja atau pendeta Nah, ya. Lalu, berarti bukan untuk para jemaat. dengar dulu. Lalu setelah sudah pendeta dan pertua gereja dan pengurus-pengurus gereja seperti itu, lalu dibuatlah peraturan bahwasanya anggota jemaat juga hanya satu istri. Makanya di kekristenan mana datanya, tidak Kak? boleh dikawinkan 2 kali, nggak ada. Mana Nora. datanya? Mana datanya? Datanya ini mengikuti ini. Nanti Loh, berbeda kenapa nanti. bisa begitu? Bukunya nanti berbeda di luar dari ini. Ya. Contoh Kak. Contoh, Jangan Kak. kau jadi ngatur kami orang Kristen. Begitu kami. Jangan Bukan kau bilang mengatur, orang Kristen Kak. nggak ada Benar. aturannya untuk Benar, pernikahan. begini, Itu Kak, kau begini, salah. Kak. Itu. Sebentar begini Kak, ya begini. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa baginda Rasulullah atau Rasul-Rasul itu menjadi suri tauladan bagi umatnya, bagi pengikutnya. Apa yang dilakukan para Rasul-Rasul itu disunahkan bagi kami untuk mengikutinya, mendapatkan pahala. Nah, terus bagaimana dengan nabi kamu yang menikahi banyak perempuan? Itu kan selalu serangan. Nah, ada keistimewaan bagi para nabi-nabi. Karena pada zaman jahiliyah sebelum adanya Al-Qur'an diturunkan kepada baginda Rasulullah, itu poligami itu tidak ada batasan, Kak Derni. Coba di-mute dulu siapa yang noise ini, Kak Derni ya? Aku ya, bentar ya. Ya, poligami itu tidak ada batasan, Kak Derni. Nah,
setelah baginda Rasulullah menerima wahyu dari Allah yang disampaikan malaikat Jibril, baru di situ turun ayat batasan poligami. Bayangkan, para raja-raja dahulu, nabi-nabi terdahulu, itu memiliki istri itu lebih dari yang dimiliki oleh baginda Rasulullah. Tengok Daud, itu berapa istrinya? Ratusan. Tengok Salomo, berapa istrinya? Ribuan. Dan bahkan yang terdahulu, sebelum adanya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini datang membatasi. Cukup bagi kamu 4 saja. Tapi kalau kamu tidak bisa bersikap adil kepada istri-istri kamu, lebih baik, dikatakan, lebih baik 1 saja. Jadi poligami itu bukan konsep diwajibkan, bukan konsep disunahkan. Seandainya disunahkan, diwajibkan, saya rasa perempuan di muka bumi ini habis. Karena syarat berpoligami itu juga tidak gampang. Nah, sementara di dalam kekristenan, itu dikatakan memang, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di mana di sana dikatakan tidak boleh menikahi lebih dari 1 istri. Tidak ada, Kak Derni. Kalau Anda mengatakan, kalian harus mengikut penilik gereja. Sementara, Yesus tidak pernah masuk ke dalam gereja. Rabi-rabi terdahulu itu istrinya bukan 1. Orang Yahudi itu, rabi-rabi di situ, istrinya nggak 1, Kak Derni. Lebih dari 2, ya? 3, 4. Oke, akulah. Oke, aku tahu. Pakai data ya, Kak. Pakai data. Selamat pagi Kak Hos. Selamat pagi. Izin, Assalamualaikum. Sebelum Kak Darni, sebentar sedikit aja tunjukkan data ya, yang tentang apa-apa, poligami. silakan. Waalaikumsalam. Mana? Sebentar izinkan tunjukkan data sebentar. Tentang poligami, ya. Di Kristen boleh berpoligami. Nah. Keluaran 21 nomor 10. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian serta semua hak seperti biasa kepada istrinya yang pertama. Ya, Keluaran 21:10, jelas ya. Perintah berpoligami diizinkan. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian serta semua hak seperti biasa kepada istrinya yang pertama. Oke, lanjut. Oke, aku sekarang. Oke, kita terima di perjanjian lama memang nabi-nabi itu boleh berpoligami. Makanya Allah juga sewaktu penciptaan Adam dan Hawa hanya sepasangnya diciptakan. Nggak ada diciptakan Elohim berpasang-pasangan, tapi 1 pasang. Bukan nggak bisa diciptakan Elohim 5 pasang. Bisa kan? Tapi kenapa dibuat seperti itu? Karena memang begitulah supaya teratur keluarga itu. Sekarang, kenapa di perjanjian baru kami Kristen tidak boleh kawin 2 kali? Karena Yesus sudah datang. Yesus sudah datang dan mengatakan tadi di dalam 1 Timotius 3 ayat 2, karena itu pemilik jemaat harus seorang yang tidak bercacat, suami dari 1 istri. 1 Timotius 3 ayat 12. Diaken haruslah suami dari 1 orang istri dan mengurus keluarganya dengan baik. Nah, setelah dikatakan seperti itu oleh Yesus, maka umat-umat Kristen sekarang melalui inilah dibuat istri harus 1. Makanya di dalam gereja tidak bisa pendeta itu mengawinkan 2 kali, 1 lelaki 1 perempuan. Ibaratnya laki-laki itu kawin 2 kali, nggak boleh. Tidak bisa. Cukup sekali, ya, begitu Nora. Ini tadi ayatnya udah 2 ya, 1 Timotius 3 ayat 2 dan 1 Timotius 3 ayat 12. Melalui itulah, pertama pemimpin dululah sebagai teladan, lalu diterangkanlah kepada umat-umatnya. Nanti ada bahagiannya itu. Makanya setelah nanti wanita dan perempuan sudah pacaran, mau menikah, mereka itu harus belajar dulu. Kalau di kekristenan itu 2 minggu, follow the Bible. Diajari dulu mereka bagaimana teknik-teknik berkeluarga, apa dan segala macam. Itu di rumah pendeta, mereka diajari. Ya, diterangkanlah nanti, tidak boleh kawin 2 kali, cukup sekali. Di gereja tidak boleh diizinkan kawin 2 kali. Begitulah diterangkan kepada kami umat-umatnya. Jadi teratur, Bunda dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Oke, sebentar. Bisa silakan. Boleh. Boleh diizinkan saya tambahkan? Ya, jangan Ya, apa ya, silakan. biar saya tidak blur lagi. Ini saya Ya, karena sudah mau menanggapi. Bentar. Jangan. Mending hatu-ha dulu Bu Dani sama Bunda Nora biar nggak blur. Ya, nanti blur saya, blur. Nanti Bang Jarus masuk setelah ini Kak. diskusi. Sesuai dengan perkataan Kak Nora aja yang mau saya sampaikan. Ya, silakan. Nah, oke, terima kasih. Terima kasih buat semua, Kak Nora. Itu tadi saya dengar terungkap perkataan Kak Nora, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dicarikan manusia. Betul? Betul. Nah, yang mau saya tanyakan di situ, poligami itu dipersatukan apa diperduakan? Sekarang mereka menjadi dari yang 2 menjadi 1. Nah, sekarang begini, Bang. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, Ya, betul. ketika sebentar, kan Abang bertanya, ya kan? Ketika pasangan laki-laki dan perempuan ini sudah disatukan, nah, dia mau berpoligami, apakah diceraikan istrinya?
Tidak. Ya udah, itu maksud saya, Bang. Saya kembali bertanya, itu yang di poligami apakah dipersatukan atau diperduakan atau dipertigakan? Sekarang masalahnya konsep bukan dipersatukan, diperduakan, bertigakan, Bang. Dihalalkan, Bang. Poligami Bang, kan itu sekarang, kan oke, sekarang saya tanya. Maksud definisi yang dipersatukan Tuhan dengan cara bagaimana arti dipersatukan? Yang dua menjadi satu. Bagaimana caranya, Bang? Ya itu mereka diberkati oleh Tuhan, dipersatukan. Mereka berarti adanya pernikahan kan, Bang? Perkawinan ya. Jangan perkawinan, Bang. Binatang juga kawin, Bang. Pernikahan kan? Iya, kalau kami menganggap itu perkawinan, Pak, bukan pernikahan. Nah, inilah bedanya, Bang. Jangan Makanya paksakan di kami. dalam, sebentar, Bang. Di dalam surat An-Nisa ayat 23 dijelaskan, diharamkan bagi kamu menikahi, bukan mengawini, Bang. Perkawinan dengan pernikahan berbeda, Bang. Makanya kalau setiap kami ijab kabul, itu wali dari si perempuan, orang tua dari si perempuan akan mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putri saya nikahkan dan kawinkan kamu. Pertama akan disebutkan nikahkan dan kawinkan. Iya. Nah, itu bedanya, Bang. Jadi apa yang dipersatukan? Makanya saya tanya, dipersatukan itu berarti apa, Bang? Dihalalkan, Bang. Iya, dihalalkan dalam artian yang satu, yang dua menjadi satu, bukan tiga menjadi satu. Bukan begitu, Bang. Kalau Anda mengatakan seperti itu, Bang, kalau Anda Ya. mengatakan seperti itu, akan saya pertanyakan, dipersatukan Tuhan yang dua menjadi satu dengan cara seperti apa, Bang? Dipersatukan itu yang laki-laki dengan perempuan menjadi Dengan satu, cara menjadi seperti satu apa, rumah Bang? tangga. Diberkati. Oke, syarat pernikahan sahnya di dalam kekristenan itu tercatat di mana, Bang? Syarat pernikahan yaitu mereka menyerahkan diri kepada Tuhan supaya menjadi suami Abang istri. paham nggak? Syarat pernikahan tercatat di dalam mana, Bang? Kitab apa? Kalau di dalam Bible tunjukkan datanya. Enggak, saya mengatakan bukan maksud syarat. Apa ya itu kita kontesnya? Saya bilang, Bang, syariat pernikahan di dalam Bible, di dalam kekristenan itu tercatat di mana? Enggak, saya bukan melebar kemana-mana. Matius 19 ayat 6. Enggak usah melebar kemana-mana, Kak Darin. Yang mau saya tanya. Bukan melebar ke mana-mana, Bang. Abang selalu mengatakan apa yang dipersatukan dua menjadi satu. Betul. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya begini. Ketika orang menikahkan, ada nggak yang menikahkan itu 2, 3 baru menjadi 2 lagi? Nggak ada kan, Bang? Nah, justru itulah pengajaran di Kristen yang tiga menjadi Nah, satu. sekarang tunjukkan saya tidak boleh menikah lebih dari satu. Ya itu tadi standarnya kan Nah, enggak, Bang. kalau Kak Nora mengatakan itu tiga menjadi satu, saya Tuhan lumrah. tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pertanyaan saya, di mana konsep poligami bercerai? Tidak ada. Ya Tidak ada udah, yang kata- sekarang tunjukkan data sama saya. Di dalam kekristenan dilarang berpoligami. Ya itu tadi standarnya apa nih persatukan Nggak Tuhan bisa, satu. Bang. Apa yang Oh, dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sementara poligami nggak bercerai, Bang. Berarti poligami itu dipersatukan juga. Poligami itu dihalalkan, Bang. Perempuan dihalalkan, Bang, pernikahan. Bukan Nah, itu kan dipersatukan begitu saja. Sekarang saya tanya. Oke, sepasang laki-laki dengan perempuan, sepasang manusia ini, bagaimana caranya dipersatukan? Ya tadi saya bilang mereka mengambil janji untuk menikah Di menjadi mana satu. datanya? Kalau dipersatukan itu adalah mengambil janji. Ayo tunjukkan. Saya lupa ayatnya. Dikatakan begini. Sebab Bang, engkau bukan lagi di satu mana menjadi dua. datanya yang Coba dipersatukan? dicari saudara Kristen apa? Bang, Dan abang dikatakan makanya, kamu abang, kalau mau mengapakan ke saya, hati-hati. Abang harus penuh dengan data. Saya mau tanya Dengarkan begini. saya kalau kayak begini saya tidak akan mau. Karena Anda tadi mau menanggapi saya. Ya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Betul. Pertanyaan saya otomatis begini. Yang dipersatukan Tuhan itu seperti apa? Yang mereka mengikat janji di dalam Tuhan untuk Di menikah. mana menjadi- datanya arti persatuan dipersatukan itu adalah mengikat janji? Tunjukkan. Yang mereka data itu tidak ada mungkin saya Kalau dapat. tidak ada, kenapa Anda mengatakan bahwa konsep poligami itu salah? Nah sekarang mau saya tanya yang tiga itu dipersatukan Abang enggak? tadi bilang jangan lari-larikan dulu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, Kak Nora. definisi dipersatukan, Bang. Saya mau ke Kaderni tadi. Makanya saya bilang Anda kalau memotong saya jadi blur. Kak Nora, nah tadi Kau yang saya ini kutip. aja deh. Kau tunjukkan data sama saya, Bang. Dipersatukan Tuhan itu dengan cara pemberkatan nikah. Itu di mana? Aku aja lah, Bang. Aku. Udah. Sebentar, ini aja, sebentar satu sekali lagi. Saya mau tanya, menurut Kak Nora yang dipersatukan itu, apakah itu yang tiga menjadi satu? Kami tidak ada dikatakan dipersatukan, Bang. Kan Kakak Nora tadi mengambil ayat Alkitab. Maka saya akan Bang, jawab dengan ayat saya standar kenapa mengambil Alkitab. data Bible? Karena kalian selalu mengatakan dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sementara konsep poligami nggak bercerai, Bang. Kalau tetap ngotot yang dipersatukan, sekarang tunjukkan data. Saya minta data yang tertulis, letter leg. Di situ tertulis dipersatukan Tuhan dengan cara pemberkatan. Yang tidak boleh menikah lebih dari satu perempuan. Tadi kakak sudah narasikan kan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Anda diam aja lah kalau gitu. Anda Udah, diam. aku aja. Biar ada di datanya. Udah, aku ya. Ini Nora, dengar. Tadi kan sudah kita baca di dalam Saya tanggapi dulu yang Kaderni punya dong. Oh, siapa? Saya tanggapi dulu. Oke, silakan, Itu silakan. Kaderni Sejarnis. Nah,
tadi Kak Diani membawa 1 Timotius. Itu katanya omongan Yesus. Sementara Yesus tidak pernah ketemu dengan Timotius, Kak. Timotius itu adalah, Kakak tahu kan Timotius itu siapa? Timotius itu adalah mentornya dari Paulus. Dia sejaman dengan Paulus. Paulus tidak sejaman dengan Yesus. Paulus tidak pernah bertemu langsung fisik dengan Yesus. Bagaimana mungkin Yesus yang berkata-kata di dalam Timotius? Tadi yang kakak tunjukkan, saya sudah katakan, syarat untuk menjadi penilik jemaat. Dan kakak mengatakan, kami inilah meniru apa yang dilakukan penilik jemaat. Nah, saya sudah tunjukkan tadi, di dalam Al-Quran, baginda Rasulullah itu menjadi suri tauladan bagi kami. Tapi kenapa kamu tidak menikah kenapa kalian dibatasi hanya 4 istri? Karena ada kekhususan bagi para nabi-nabi. Sehingga turunlah ayat, tidak boleh laki-laki Islam menikah lebih dari 4. Karena apa? Karena itu sudah ada, itu adalah perintah. Yang sekarang kita kaji di sini adalah perintah, Kak Derni. Kalau kakak membuka Timotius, Kolose, Kisah Para Rasul, penulisan-penulisan dari Paulus, saya ingin minta, ya, penulisan itu langsung di cross check oleh Yesus sendiri. Bahkan Yesus sendiri aja tidak menikah. Bagaimana mungkin Yesus mau mengatur soal pernikahan, dia tidak menikah? Bagaimana mungkin baginda Rasulullah mau mengajarkan keadilan bagi istri-istri kalau kamu berpoligami, sementara beliau tidak pernah berpoligami? Itu maksudnya, Kak Derni. Tolong kalau Anda mau menjelaskan pernyataan Yesus tentang pernikahan, tunjukkan datanya. Bahkan, ya, murid-murid Yesus, sebentar dulu Kak Derni. Bahkan murid Yesus yang 12 orang itu, tidak pernah tercatatkan di sini mereka menikah. Nggak pernah. Bahkan tertulis di dalam Matius berapa itu? Nanti saya cari ya. Kak Derni nanti pas ngomong saya cari. Yesus sendiri aja menjanjikan, bagi yang meninggalkan segala sesuatu demi mengerjakan atau mengikuti Yesus, kalian dijanjikan 100 kali lipat harta, 100 kali lipat anak, bahkan 100 kali lipat istri. Saya akan tunjukkan datanya, bahwa di KJV, di situ disebutkan istri perempuan. Nah, silakan. Baiklah. Saya minta data di mana Yesus mengklaim, ya. Tidak boleh berpoligami. Di mana Elohim mengklaim nih? Maleakhi 2 ayat 15. Loh, tadi yang janganlah sama blender perjanjian lama. Ya, ini kan perkataan firman. Ini kan firman, perkataan. Betul. Maksud saya yang ditunjukkan blender tadi itu perjanjian lama boleh? Keluaran. Keluaran. Ya, tapi Ya, di sini boleh. juga dikatakan tidak boleh bercerai dengan ya. Jangan orang tidak setia dengan istri masa mudanya. Ya, ayat 16. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka janganlah dirimu, jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ya, itu dikatakan di dalam perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, itulah tadi perkataan Timotius, yaitu rasul, termasuk dia santo di abad pertama. Ya, dikatakan di sana 1 Timotius 3. Dia lahir tahun 17, Kak. Iya, maksudku dia santo. Ini ya ada, ini ada. Sebentar ya. Nah, sekarang ini. Mana dia? Santo Timotius adalah seorang uskup Kristen abad pertama yang meninggal sekitar tahun 97 Masehi dalam bagian perjanjian baru di Alkitab Kristen. Itu ya. Ya, itu tulisannya. Dan sekarang diajarkan kepada umat-umat agar tidak boleh mempunyai 2 istri, ya. Dimana? Makanya di dalam Gimana ajarannya? Ini dengar ya. Makanya persyaratan gereja. Ini persyaratan. Jangan larikan ke gereja lagi, Kak. Memang begitu loh, di Alkitab memang nggak ada seperti itu. Gereja loh, Kak. Saya minta pernyataan dari Yesus. Itulah tadi melalui Timotius. Timotius itu tidak ada berjumpa dengan Yesus. Dari mana Yesus menyatakan pernyataan itu kepada Timotius? Oke. Harus Yesus ya? Harus perkataan Yesus ya? Oh. Pernyataan Yesus. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, Kak, sama seperti Kristus adalah kepada jemaat. Kak, ya? Mengerti nggak, paham nggak sih, Kak? Kita ini kan tentang konsep poligami, Kak. Larangan tidak boleh menikah lebih dari 1 istri. Kalau yang Kakak bacakan ini tadi Efesus 5 nomor berapa? Oh, ada juga ini bentar. Ini Matius 19 ayat 7. Matius 19 ayat 7. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Matius 19 ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hati Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Kata Yesus ya. Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi tetap hanya 1 istri di dalam kekristenan. Lalu penilik gereja membuat persyaratan. Baca baik-baik ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan, kita cerai ya,
istrinya karena zina, lalu kawin lagi dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Coba Kak. Ya. Misalnya contoh ya, ini ke saya saja. Suami saya menceraikan saya karena zina. Terus sudah cerai nih, dia duda, saya janda. Dia menikah lagi. Bagaimana mungkin berarti laki-laki itu berbuat zina lagi dan kakak mengatakan lebih baik berarti satu perempuan. Oke, Nora, Karena udah belum siap bercerai aku. loh, Kak. Oke, ini Matius 19 ayat 6. Ini terakhir datanya, nggak ada lagi yang lain. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, ya, bukan dibilang. Demikianlah mereka bukan lagi tiga, nggak ada ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, ya. Berduanya menjadi satu. Tidak ada dibilang bertiga berempat, tetapi berdua menjadi satu. Setelah diberkati di gereja. Oke, pertanyaan saya, definisi mempersatukan itu seperti apa? Ya diberkati di gereja oleh pendeta, mewakili. Itu dia. Di mana catatannya, Kak? Oh, itu buku dari perkawinan di dalam gereja. Beda dengan di Alkitab. Itu ada dipegang pendeta. Dan diajarkan kepada buku kami. Perkawinan di dalam gereja. Ada. Ya, sebentar. Panduannya ada, panduannya gitu. Sebentar, Kak. Buku perkawinan di dalam gereja, apakah itu langsung terafiliasi langsung dengan Yesus? Inilah melalui Matius 19 ayat 6 ini. Kak, Dengan tadi, Kak, apa dengan yang tadi dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yes. Ya. Ini kau dengar ini, demikian pula sebentar dulu, bukan Kak. lagi dua. Kan katanya Nora, bukan lagi dua, melainkan satu. Bukan dibilang, bukan lagi tiga, bukan lagi empat, bukan lagi lima, melainkan satu. Bukan gitu katanya Nora. Bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas, begitulah pernikahan di Kristen. Sekarang definisi mempersatukan itu tercatat di mana? Kalau kakak bilang tercatat di buku-buku yang dikeluarkan oleh gereja, Kak, ya. Sekarang landasan kalian apakah buku-buku gereja juga? Ini landasannya, apalagi kau Nora? Inilah landasannya. Kak? Setelah dipersatukan, ya diberkatilah di gereja, disaksikan oleh kedua belah pihak, keluarga laki-laki, keluarga perempuan, jemaat dan masyarakat. Nah, dan dibuat, saya tanya, dengar, sahnya pernikahan di dalam Kristen tercatat di mana? Itu ada buku pernikahan di gereja dong. Diambil dari ini tadi, dari Matius, dari Timotius, semua diambil dari Alkitab karena Tuhan juga mengatakan tidak boleh Gimana, Kak, syaratnya menikah dua kali. Syaratnya pernikahan diberkati di gereja, Kak. Sementara Yesus tidak pernah ke gereja. Aduh, syarat. Itu dia Nora. Begitu caranya di dalam kekristenan. Melalui dari Matius 19 ayat 6 ini, lalu diaturlah pendeta, diatur oleh pendeta lah syarat perkawinan. Siapa yang mengatur? Pendeta dong. Nah, pendeta mengerjakan itu berlandaskan dari mana, Kak? Ini Matius 19 ayat 6. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, Mana konsepnya di situ dipersatukan dengan cara pendeta yang mempersatukan? Bukan loh, maksudnya di sini Nora, setelah Yesus mengatakan demikian pula, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah. Begitu. Begini, Kak. Begitu di kekristenan. Gimana lagi mau kau bilang? Perasaan kalau mau menikahkan itu cuma sepasang loh, Kak. Poligami pun juga dia sebentar, Kak. Poligami pun juga dia mau menambah istri, dia bawa perempuan yang kedua ini menikah, cuman satu perempuan itu juga ya, Kak. Sepasang juga ya, Kak. Iya, lalu Nora, di baliknya ini, di balik ayat ini ada lagi surat pengantar nikah, yaitu satu. Surat pengantar RT RW. Dengar, RT RW Itu syarat mau menikah. Lalu surat keterangan untuk nikah, ya. Lalu surat keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orang tua, surat izin orang tua, surat keterangan cerai mati atau itu disertakan dengan dalil itu, Nora. Nah, saya sedikit ya. Gitu dia. Jadi harus ada silsilahnya. Kalau pendeta mau menikahkan laki-laki dan perempuan, dia perlunya persyaratan. Kalau di Kristen jelas. Jadi ketahuanlah laki-laki itu udah pernah menikah atau tidak. Kalau sudah pernah menikah, nggak mau itu lagi pendeta menikahkan itu. Ini aturan pemerintah. Kalau itu bukan. Ya di gereja kami pun seperti itu, ada aturannya. Semua itu diminta. Maksudnya ini yang ditanyain Bunda Nora aturan Tuhan, bukan aturan Aturan negara. Tuhan melalui Matius 19 ayat 6 dengan 2 Timotius 1 ayat 3 dan 2 dan 1 Timotius 3 ayat 12. Dari situ dalilnya. Diambil dari Alkitab lalu dijelaskan lagi oleh para pendeta. Begitu dia. Makanya kekristenan itu keluarganya nggak boleh 2 kali menikah, hanya sekali gitu. Bagaimana? Ada Kristen yang lain menyokong? Silakan, boleh. Ini udah jelas ini. Yang aku bilang ini data Matius 19 ayat 6 ini dengan 1 Timotius 3 ayat 2 ini, 1 Timotius 3 ayat 12, lalu dijelaskan lagi oleh para pendeta. Mereka kan mupakat ini. Kak, gitu. Kakak paham nggak sih arti apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Nah,
konsep pemersatu ini bagaimana caranya? Konsepnya dibawa ke gereja, Nora. Dipersatukan di Nah gereja oleh itu pendeta. itu yang mau dari mana saya dapat dalam Bible? Itu pendeta yang menerangkan, menjelaskan lebih detail, begitu loh. Kak, Iya. begini Kak, apa yang dipersatukan Tuhan? Nah, semua orang kalau dengan berpikiran seperti Kak Derni akan ada berpikiran begini, dipersatukan Tuhan. Apakah dengan pernikahan atau Iya. cuma perkawinan saja boleh? Pernikahan di gereja. Nah, itu Sekali cuma menikah dimana? orang Kristen. Di Sekali mana, cuma Kak? orang Kristen menikah. Landasannya di mana? Itulah di dalam gereja itu landasannya. Nah, itu di mana kalau di dalam Bible? Saya pengen Di tahu dalam itu. Bible hanya mengambil dari perkataan Yesus ini. Kalau sudah dikatakan nggak boleh bercerai, Nah, baru dikatakan pendeta Yesus menerangkan tidak boleh lebih tegas. diceraikan, poligami juga nggak bercerai, Kak. Poligami kan bisa kawin lagi, disahkan oleh para petingginya. Kalau di Kristen nggak boleh, pendeta pun nggak berani Di mana disahkan kalau larangan udah kawin poligami? lagi. Di mana larangan? Kalau di Kristen nggak boleh. Di mana larangannya, Kak? Ini tadi, demikian mereka sudah menjadi dua. Menjadi satu, yang dua ini menjadi satu. Loh, poligami juga menikahi juga satu istri lagi. Bukan Iya, tapi itu di luar dari ajaran kekristenan. Nggak berani Nah, pendeta mana datanya? memberkati Tidak itu. boleh berpoligami. Kalau sudah tidak boleh bercerai kan nggak boleh berpoligami, Nora. Poligami juga nggak bercerai, kakakku. Kalau sudah menikah 2 kali sudah bercerai itu, Nora. Tidak ada. Ada rupanya mau perempuan mau kawin 2 kali suaminya. Kak, Ada. sekarang masalahnya bukan dari hati si perempuan, Kak. Masalahnya di mana data tidak boleh berpoligami menambah. Karena poligami itu menambah, Kak, bukan diceraikan. Nah, ketika laki-laki ini menambah, kan cuma satu perempuan lagi yang mau ditambah, bukan 3 atau Iya. 4. Ketika mau dinikahkan oleh penghulu, kan yang dinikahkan ini sepasang, Kak, bukan 2 pasang. Dengar, ini lagi ayat. Tadi kan data yang kutunjukkan kan boleh berpoligami itu. Itu di perjanjian lama. Anjuran boleh. berpoligami tadi itu data yang Itu kutunjukkan. pun bukan perintah Sekarang Elohim itu. Begini, si Blender, coba Blender yang lanjut dulu. Ini kebetulan saya ada urusan mengurus apa dulu. Makanya saya mau keluar. Ya, Kak Denny ya, saya tapi Oke. standby, saya standby ya. Yes. Ya, sebelum ke Bang Blender, ini ada Bang Roma juga. Salam, selamat pagi Bang Roma. Jadi gini Bu Darni mungkin belum paham. Ya, Selamat pagi, assalamualaikum. Ya, pagi-pagi. Saudaraku sebangsa setanah. ya. Saya mau jelasin ke Bu Darni dulu ya. Bu Darni, artinya poligami di sini, saya nih misalkan punya istri Bu Darni ya, punya istri Bu Darni. Terus saya mau nambah lagi nih ke Bunda Nora. Bukan artinya Bu Darni saya ceraikan dulu, terus nikah sama Bunda Nora, enggak. Enggak Bu Darni, nikah aja, tapi atas persetujuan dari Bu Darni. Bu Darni ngebolehkan saya nikah sama Bunda Nora, nah baru saya nikah. Ini tetap istri saya 2, gitu loh. Jadi nggak diceraikan dulu tuh yang Bu Darninya gitu, Bu Darni, paham ya? Yang jelaskan di kekristenan nggak boleh berpoligami. Ya, ini Karena arti persyaratannya- poligami. Tunggu dulu. Ini arti poligami di Persyaratan dalam Islam. pernikahan pertama itu kan diminta data loh, diminta data Betul, sama semua. pendeta. Makanya Bu Darni ikut nanti ke Gimana mau resepsi kawin 2 pernikahannya. kali dia? Nggak bisa, nggak boleh. Kristen Ya nggak udah, boleh. lanjut Bu Bang Blender, saya ingin menjelaskan itu aja. Iya. Ya. Tunggu dulu, aku dulu. Sikit lagi. Aku dulu ya. Nah, di kekristenan, pendeta meminta surat pengantar pun juga. Surat dari RT RW, fotokopi KTP KK, surat akta kelahiran, serta formulir-formulir dari kelurahan itu seperti hukum negara, itu. Jelas itu hukum dia. pemerintah. Iya, di kami pun begitu dimintain. Sama di ada Islam juga begitu. Di Ya Islam udah juga sama begitu juga lah kami di Iya, kekristenan. sama itu kalau itu. Sesuai dengan dalil Matius 19 ayat 6 dan 1 Timotius, hanya 1 istri di dalam gereja, terutama kepada pendeta dan pemilik gereja. Lalu pendeta merangkumkan, menjelaskan Itu kembali agar pernyataan, jemaatnya prakteknya nggak satu istri. sesuai. Kalau ada Ya. orang Kristen seperti itu, dia melanggar di luar. Itu Melanggar berarti dosa ditebus. Apalagi masalahnya aman kan? Enggak loh, Blender kau ini. Ya iyalah, mau melanggar pun dia dosa ditebus, aman masuk surga juga. Enggak seperti itu. Kalau sudah ditebus, kita harus tetap setia kepada hukumnya, gitu. Iyalah, Kalau kita ketika dia melanggar. itu Iyalah, kan jelas. di luar Apa dari kalau, hukum. Oke, kalau dia melanggar apa konsekuensinya? Konsekuensinya ya nanti setelah nanti kedatangan Yesus yang menentukan. Ya, apalah konsekuensinya kalau dia melanggar? Enyahlah kau dari hadapanku, kan kata Yesus. Nyahlah, masuk neraka berarti. Ya iya dong, kan kata Yesus seperti itu, bukan kataku. Ya, berarti Karena engkau tidak sia-sia melakukan- penyalipan Yesus. Sia-sia Karena engkau penyalipan tidak dong. melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku termasuk Ya hukum iya. ke-7. Jangan Berarti berzina. Sia-sia penyalipan. Tunggu dulu, Belender. Kalau sudah ada istrinya, kawin lagi dia, berarti melanggar hukum, berzina, meninggalkan anak istrinya, melantarkan. konsekuensinya. Tentu diusir Diusir dari- nanti. terus kemana? Nggak dikasih masuk surga, kan seperti itu. Ke neraka. Iya Neraka. dong. Karena dia Kata berdosa. Yesus. Karena dia Karena berdosa. melanggar. Iya, Karena kan berdosa kan? perintah Elohim. Karena Yes. dia berdosa kan?
Iya, harus bertobat. Ya makanya dilanggar. Nah sekarang Yesus datang untuk menebus dosa. Iya. Ya udah. Menebus dosa. Jadi apa fungsinya Yesus disalib? Kalau sudah bukan begini ya, berbeda dengan tidak menerima Yesus. Mau berbuat baik pun kau, mau berbuat baik di dalam kehidupanmu tetap kau dicampakkan ke neraka karena kau menolak Yesus Tuhan dan juru selamat. Jadi Bukan ini sekarang ya memang gitu. Bukan masalah menolak, melanggar aturan dari Yesus, konsekuensinya adalah ke neraka. Sedangkan konsep penyaliban demi untuk menebus dosa. Iya. Agar masuk ke surga. Jadi apa lagi neraka? Apa manfaatnya penyaliban? Sia-sialah. Manfaat dari penyaliban menebus kutuk dosa waris itu, menebus kutuk dosa waris, kutuk Siapa yang mengatakan itu? Apa? Siapa yang mengatakan itu? Dosa penyaliban itu, menebus dosa waris. Siapa yang menyatakan? Ini dia. Inilah anak yang kukasihi, kan katanya, kepadanya lah aku berkenan. Lalu sewaktu Yesus dibaptis, apa kata Yohanes Pembaptis? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oke? Nah, dia sudah datang menebus kita dengan harga yang cuma-cuma, dengan darahnya yang suci. Kita nggak boleh melenggang-lenggang membunuh, mencuri, berzina, enggak dong. Kalau sudah kita ditebus, kita sudah terdaftar menjadi anggota kerajaan surga. Yes, ya. Ini dasarnya ya, Paulus mengatakan. Sebab Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa satu orang? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Kita ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Siapa yang mengatakan ini? Paulus. Paulus. Ya. Paulus yang menyatakan waktu Adam makan buah pengetahuan itu, akibatnya adalah dosa menjalar kepada kita. Ya. Benar kan? Benar. Akibat makan buah itu. Sedangkan Tuhan mengatakan, ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mati sanksinya. Kenapa Paulus berani mengatakan ketika makan buah itu dosanya menjalar kepada kita? Sedangkan Tuhan mengatakan kau makan buah itu kau mati. Kenapa berani Paulus mengatakan seperti itu? Dari mana Paulus dapatkan pernyataan seperti itu? Roma 5:12. Dari mana? Sedangkan Tuhan mengatakan ini, makan buah itu mati. Paulus menyatakan menjalar. Dari mana Paulus berani dapatkan gitu? Sedangkan Yesus mengatakan ya, dosa kerajaan Allah milik anak-anak. Yeskiel banyak dinyatakan dosa orang tua, anak tidak menanggung dosa orang tuanya, orang tua tidak menanggung dosa anaknya. Dari mana Paulus berani mengambil keputusan seperti ini? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, akibat makan buah. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah dosa itu telah menjalar kepada semua orang, yaitu keturunan Adam. Karena semua orang telah berbuat dosa. Paulus yang menyatakan akibat makan buah itu Adam telah melakukan dosa dan menjalar kepada kita. Sedangkan Tuhan tidak. Dari mana Paulus berani mengatakan ini? Siapa dia ini? Hebat kali Paulus ini, Bah. Coba, dia yang menyatakan. Sedangkan Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Sedangkan Tuhan juga tidak pernah mengatakan seperti itu. Justru di Kejadian 3:3 mati. Kejadian 3:3 juga dikatakan situ, jangan kau makan buah itu, kau nanti mati. Dua ayat mengatakan, jangan kau makan buah itu, nanti kau mati. Nah, Kejadian 3:3-nya, konsekuensinya. Tetapi, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan, ataupun raba buah itu, nanti kau mati. Adakah di sini mengatakan Tuhan, jangan kau makan buah itu, nanti kalau kau makan buah itu, dosa-dosamu menjalar kepada keturunanmu? Ada nggak di sini? Kan nggak ada. Jangan kau makan buah itu, nanti kalau kau makan buah itu, akibatnya dosa yang kau lakukan itu akan menjalar ke seluruh keturunanmu. Seperti yang dikatakan Paulus. Ada kan? Nggak ada kan? Malah mengatakan mati konsekuensinya. Dari mana Paulus berani menyatakan seperti itu? Coba. Aku ya, baiklah. Nih dia, ya. Ini konsep dasar kenapa ada dosa waris ya. Dosa waris merujuk pada kondisi bawaan manusia yang telah rusak akibat dosa pertama manusia, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga manusia cenderung berbuat dosa. Justru karena itu datanglah Yesus. Yesus mengatakan di dalam Efesus, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita, katanya. Di dalam Yesaya juga mengatakan, Yesaya 63 ayat 16, bukanlah engkau Bapa kami, sungguh
Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Udah, ini dalil mengatakan. Nah, Bapa itu, Elohim itu adalah penebus kita. Bagaimana cara Bapa itu menebus kita? Melalui firman-Nya, itulah Yesus turun ke bumi untuk menebus dosa waris tadi. Nah, setelah sudah ditebus dosa kita, dan dari dosa mula-mula pertama yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, Yesuslah pendamainya. Nah, setelah pendamainya, tunggu dulu, belum. Setelah Yesus datang untuk mendamaikan itu, nah kita tidak boleh dong, sudah kita ditebus, jangan lagi kita melenggang. Tetaplah kita setia akan perintah-perintahnya. Kita kan sudah menjadi umatnya, sudah ditebus, maka kita harus berada di jalurnya dengan benar. Begitu. Baik. Cerita-cerita buat netizen ya, nggak usah poligami. Aku bagaimana tahu menghadapi mitodar ini? Tahu kali aku ya. Jadi tenang aja kalian di bawah, Tugas mitodar ini, tenang aja kalian. Kalau poligami, tahu kalian kayak mana? Senang aja kalian di bawah ya. Aku tahu menghadapi mitodar ini. Nah, ketika tadi itu mengatakan Elohim, Elohim itu Tuhannya Yahudi atau Kristen? Ya, Tuhan Kristen, Elohim itu. Apakah Tuhan Kristen sama Tuhan Yahudi sama? Sama. Ya. Tuhan Kristen benar itu ya. kan hakikatnya Panggilan Yesus. sebentar ya. Elohim Panggilan hakikatnya Yesus. Yahudi ketika mereka beribadah. Sema Israel. Adonai Elohim. Ehad. Tunggal. Tuhan kalian tunggal atau enggak? Yes. Hah? Tunggal. Tuhan kami itu kan datang ke bumi menyatakan ada diri. enggak ketika Elohim memanggil itu mereka Yesus tadi? diri. Sema Elohim menyatakan diri. Israel. Adonai Elohim Yesus. Ada enggak itu? Iya. Kan enggak ada. Iya. Sekarang di perjanjian baru digenapi, Elohim itu menyatakan diri di dalam Yesus. Dia tuh, aku dan Bapa satu. Tuhannya Yahudi itu manusia atau tidak? Roh. Tuhannya Yahudi itu dan Tuhannya orang Kristen itu, Elohimnya roh yang tak kelihatan. Hancur kita ini kalau ada orang Yahudi ngamuk Yahudi betul ngamuk Yahudi sama kayak dia. Jadi siapa Yesus ini? Yesus ini adalah dirinya Elohim, sifatnya Elohim, firman Elohim turun ke bumi. Maka dia juga itu, sama itu, gak ada tiga, gak ada dua. Sama tunggu, sama di teman-teman Islam. Islam itu, dengar, di dalam Islam juga Allah itu mempunyai kalimatullah dan rohullah. Ya enggak? Benar enggak, Blender? Ehad tunggal. Ya, tunggal. Tuhannya Yahudi itu bisa dilihat atau tidak? Tidak bisa. Kami pun Elohim kami Tuhan kalian lihat. Tuhan kalian bisa dilihat atau tidak? Tidak dilihat. Ya, Yesus menyatakan diri di dalam manusia ya, datang. bisa dilihat nggak dia? Dia kan bisa datang ke bumi menyatakan Ya, dia diri. Tuhan Elohim nggak? itu. Yesus itu Tuhan Elohim nggak? itu firman Ya. Elohim menyatakan diri. Gelarnya Pertanyaan Tuhan. aku tadi kan itu Tuhannya Yahudi bisa dilihat atau tidak? Mana bisa digelar Tuhan? Nggak bisa, Tidak baik. dilihat Tuhan itu. Tuhan Itu kan gelar. kalian Yesus bisa dilihat atau tidak? Mana bisa dilihat gelar Yesus? Yesus. Yesusnya kan datang sebagai manusia. Yesus itu Tuhan nggak? Yesus itu gelarnya Tuhan. Ya Tuhan dia kan, Yesus Tuhan kan? Iya, gelarnya Tuhan. Datang sebagai Gelarnya Tuhan manusia. itu mana? Yesus itu Gelarnya Tuhan Yesus itu atau Tuhan. tidak? Gelarnya Yesus itu Keilahiannya Tuhan nggak? Iya, keilahiannya Oke. Tuhan. Itu yang tak Oke, bisa baik. dilihat. Yesus itu bisa dilihat atau tidak? Yesus datang sebagai manusia. Dia Bisa dilihat tidak? Bisa Daging dilihat nggak? datang sebagai daging. Bisa dong. Bisa dilihat tidak itu? Bisa dong. Nah, sama dengan Yahudi punya. Yahudi itu juga sama dengan kami. Ya, Tuhan itu nggak kan bisa dilihat. Gelarnya, tidak bisa gelarnya dilihat. Tuhan itu mana bisa Yesus dilihat? Tuhan. Oke? Yesus Tuhan kan? sebagai daging. Yesus sebagai daging. Mana Tuhan sebagai itu daging? Tuhan Yang menyatakan pasti diri. Yesus ini Tuhan atau tidak? Yesus ini gelarnya Tuhan menyatakan diri sebagai daging. Yesus ini gelarnya Tuhan, berarti Ya, Tuhan. Iya. Ya udah, Tuhan ngapain dipakai? Datang menyatakan diri sebagai manusia. Iya. Manusianya Oke. bisa dilihat dong. Baik, Yesus itu pencipta. Yes, pencipta. Berarti Tuhan. Keilahiannya, hakikatnya pencipta. Yesus. Berarti Tuhan. Iya dong. Berarti bisa dilihat. Mana bisa dilihat Tuhan? Loh, cuman Yesus itu nggak bisa dilihat. Yesus datang sebagai manusia. Gelarnya Tuhan itu nggak bisa dilihat. Sebagai Kan manusia. Ilahi nggak Datang bisa sebagai dilihat. manusia, berarti bukan Tuhan. Belender. Tuhan itu ilahi. Yesus datang ilahi itu firman ilahi datang sebagai manusia. Itulah Yesus. Maka bisa disentuh, maka bisa dilihat karena menyatakan diri sebagai manusia. Oke, di dalam diri Yesus ada apa? Di dalam diri Yesus, di dalam dirinya ada roh. Roh Tuhan. Tubuh dan jiwanya. Tubuh dan jiwa dia, bukan roh Tuhan. Ya, roh Tuhan. Hah? Roh Ya, Elohim. kalau kita di dalam diri kita kan ada roh, ya sama seperti manusia Ya. biasa. Yang membuat dia turun ke bumi itu menjadi roh apa yang dalam dirinya? Apa di dalam Yang dirinya? membuat dia turun ke bumi adalah firman Elohim itu turun ke bumi. Iya, berarti di dalam diri Yesus ada apa?
Di dalam diri Yesus ada nyawa dong. Kalau enggak mana bisa hidup? Nyawa, terus keilahian Allah itu di mana? Ada juga situ. Keilahiannya itu berada di surga. Hakikatnya Jadi itu di surga. apalah dasar itu mengatakan dia Tuhan kalau rohnya Karena juga bilangnya, sama kayak manusia? Malaikat sendiri mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itu malaikat itu Malaikat. adalah pesuruh Elohim. Malaikat Pesuruh sendiri. Elohim. Enggak, sekarang gini loh itu. Dia kan manusia. Iya. Oke, kita juga manusia, sama-sama memiliki roh. Ya. Oke, berarti sama dengan Yesus. Yes. Sama. Kalau seperti itu kan dia manusia, bukan Tuhan. Memang dia manusia turun ke bumi, tapi gelarnya Tuhan. Gelarnya itu tetap Tuhan. Karena hakikatnya Elohim. Bukan manusia biasa dia hakikatnya. Gelarnya tapi Tuhan. hakikatnya Elohim. Kedudukannya? Hakikatnya Yesus, hakikat. Tahu hakikat? Ya, esensi Kau tahu hakikatnya, hakikat? ya. Keadaannya yang sebenarnya Yesus ini Elohim. Dari mana itu dasar mengatakan seperti itu? Apa dasarnya? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan sampai 14. Yohanes 3, oke, baik. Dan Ibrani 1 ayat 3. Yesus Oke. adalah wujud dari Elohim di bumi. Baik. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Yes. Yesus memperkenalkan hanya satu Allah, benar? Benar kali. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus menyatakan dirinya utusan. Betul sekali. Betul ya? Yesus menyatakan utusan. Apakah utusan itu bisa dikatakan Tuhan? Kau tahu utusan yang mana maksudnya Yesus ini? Bagaimana Pertanyaannya, dikatakan apakah utusan? yang namanya utusan bisa dikatakan Tuhan? Utusan itu, aku mengutus aku kepadamu. Ya. Itu kata Elohim. Pertanyaannya, utusan itu Aku apakah mengutus Tuhan? aku kepadamu. Itulah keberadaan Iya, Yesus. baik, Bukan, berarti dia- bukan utusan seperti Oke. nabi-nabi yang lain. Nah, bukan. utusan ini apakah bisa dikatakan Tuhan? Utusan yang dimaksud dengan Yesus ini adalah dirinya Elohim turun ke bumi. Bukan Baik. utusan seperti nabi-nabi Oke, yang lain. baik. Nah, itu. Kalau begitu, dia nyatakan Allah telah mengutus Tuhan. Elohim telah mengutus firman-Nya, sifatnya, dirinya. Di sini nggak ada Bagian daripada Elohim, Allah turun di ke sini. bumi. Nah, itulah Yesus ini. Di sini nggak ada keberadaannya di Elohim, bumi. Allah. Inilah hidup yang kekal, yaitu- Firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. firman udah pindah sekarang itu. Jangan lagi bicara Itulah. firman. Ini. Turun ke bumi firman itu, itulah Yesus. Ini firman udah pindah itu. Ini sekarang aku bicara ini nggak ada urusan firman. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yes. Allah Ya, yang benar Allah, itu ada siapa? Elohim. Allah Allah yang siapa? benar itu siapa? Allah yang Allah benar itu pencipta adalah langit dan bumi. Ya, hakikatnya Yesus. Itu Ya, pencipta dari langit mana dan dia bumi. hakikatnya Yesus? Dari mana? Memang itu dia. Memang Yesus. Di mana itu firman mengatakan Elohim. hakikatnya Yesus? Yesus firman Elohim, bagian daripada Elohim dia. Oh, Jadi hakikatnya firman-firman firman aja itu dari siapa? tadi. Hakikatnya Bentar ya. firman itu Elohim. Oke, sebentar. Asyik firman-firman saja dari tadi ya. Aku udah Ya firman memang itu dipecat. bagian dari Elohim. Oke, sebentar. Kalian aja pun ada firman. Sebentar, Kalimatullah. sebentar. Kalimatullah. Isa Al-Masih adalah kalimatullah. sebentar. Isa Al-Masih Slow, adalah rohullah. Slow itu, slow. Begitulah Yesus. Turun ke bumi. Sekarang ya, kitab terbaru dari LAI TD2 ya, terbaru 2023 terbitan, Yohanes 1 ayat 1, bukan firman lagi. Baca. Pada mulanya sebelum dunia dijadikan sabda, sudah ada. Sabda adalah bersama Allah dan sabda sama dengan Allah. Ya udah, Alkitab. sama saja itu. Sabda Ya, sama memang firman, betul. pindah firman ya. Sabda itu firman, sabda itu Ya, firman. sabda Sabdanya sudah pada oke. mulanya bersama-sama Yohanes dengan 1:14. Elohim. Yohanes 1:14. Kalian aja yang botol. Udah pecat. Oke. Yohanes 1:14. Sabda sudah menjadi manusia. Ia Yes. tinggal di antara kita dan kita. Sabda mana firmannya? Mana firman? Firman itu sabda. Firman Mana? itu sabda. Dari mana sabda? Sabda Firman itu firman. itu Sabda perkataan itu Tuhan. perkataan Sabda Elohim. perkataan siapa? Sabda itu perkataan Elohim. Firman itu perkataan Elohim. Sabda itu perkataan Nabi. Oh, kita buktikan itu ya. Sabda perkataan Nabi. Ya. Memang iya, mewakili Ya, ya. utusannya. Sabdanya Elohim itu diteruskan oleh Nabi. Betul itu. Ada yang salah di situ. Ya, nggak ada. Sabda udah. Itu Ya Nabi. udah, Berarti jadi udah turun sabda itu derajatnya. firman. Biar kau tahu itu, peribahasanya saja berbeda. Sabda itu sama dengan firman, logos, sifat daripada Elohim. Biar kau tahu itu belendak. Jadi Tuhan bersabda. Iya dong. Kalau nggak bersabda dia, bagaimana Tuhan mau bersabda. turun ke bumi pekabaran itu? Tuhan bersabda. Bersabdalah, Ya bersabdalah udah. Ya Elohim. berarti si firman nggak ada lagi ya. Sabda kita bahas ya. Sabda itu firman, samanya itu firman. Ya itu udahlah, bahasanya ini kan sama. tertulis sabda yang terbaru, Logos, ikuti yang terbaru. Sama juga dengan logos firman itu, sabda itu. Sabda, telah si menjadi sabda. Sekarang logos firman itu, pindah sabda ya. itu telah menjadi manusia. Ah, Itu sabda Yesus. sudah menjadi manusia ya. Ya, bukan firman lagi ya. Gampang gitu. Sabda sama Gampang firman sama kali. nggak? Sabda sama firman serupa. Serupa, surati, nggak apa-apa. Kita sama itu nggak apa-apa. Ya, oke, baik. Nggak ada masalah. Sabda sama firman itu bilang mengatakan sama. Oke? Ya, ya. Bicara Paulus lagi. Filipi 3:5.
Disunat Apa? pada hari Filipi? ke-8. Filipi 3 nomor 2 5. ayat 5. 3 Filipi 3. Apa? Kenapa Disunat pada hari ke-8. Siapa disunat nih? Iya. Filipi 3 nomor 5. Ini dibaca. 3 nomor Ini, 5. tengok. Siapa yang disunat ini? Disunat pada hari Yesus Ah, sebagai Yesus. manusia. Filipi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, ya bangsa Israel pada saat itu. Siapa ini? Yang mengatakan ini siapa? Paulus Filipi. Paulus ya, berarti Paulus disunat ya? Yes. Ya. Oke, ya, disunat dia ya? Yes. Paulus, baik. Enggak apa-apa, Paulus disunat. Buka. Bentar. Paulus disunat. Kenapa dia disunat? Karena dia adalah sunat. Dulu. Sekarang kalian membela Paulus, membawa Paulus. Oke, baca nih. Aduh, nanti Baca, katanya Galatia Paulus 5 nomor penyesat. 2. Paulus Bentar. penyesat, tapi Tunggu bukunya dulu, ini dulu baca, dibawa. ini dulu baca. Mana sih kalian ini? Ini dulu baca. Galatia 5, aku tulis Nomor dulu. 2. Galatia 5 nomor 2. Ini baca aja, baca. 2, ya, sampai 6. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jedor, Sekali lagi, iya. Syarah. Kenapa ditukar? Kenapa digunakan? Ya, iya. Itu tadi. Tahu artinya itu apa? Ngerti Siapa artinya? menyunatkan? Ngerti. Nah, jikalau kamu menyunatkan dirimu, sedangkan Paulus tadi disunat, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Iya. Jadi, Udah? Kau teruskan dulu, biar aku Nah, baca teruskan. Teruskanlah. Udah selesai kau kan? Udah selesai. Udah, teruslah. Apa lagi? Galatia 5 ayat 2 sampai 6 berbicara tentang kebebasan dalam Kristus dan pentingnya iman yang bekerja melalui kasih, ya. Bukan pada sunat atau hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Ayat-ayat ini, ayat-ayat Galatia 5 ayat 2 sampai 6 itu menekankan bahwa jika seorang bersunat untuk mencari pembenaran di hadapan Elohim, maka Kristus tidak akan berguna bagi mereka. Itu Di mana mencari pembenaran? Di mana mencari pembenaran? Di mana? Iman yang bekerja oleh kasih. Di mana mencari pembenaran? Dikatakan mencari pembenaran mana? Itu maksudnya. Mana mencari pembenaran? Yang mana tertulis mencari pembenaran? Ingat, maksudnya jangan begini loh. menambahi dan mengurangi firman Tuhan, jangan. Iya, maksudnya ayat itu begini. Dengar dulu lah. Maksudnya begini. Kalaupun kau bersunat, kalaupun kau menuruti hukum, tapi kalau kau tidak percaya kepada Kristus, tak berguna itu imanmu itu. Itu maksudnya. Jadi, kau sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan beri dirimu dibaptis, dan terimalah hukum itu. Begitu maksudnya. Itu artinya. Paulus mengatakan, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sedangkan Paulus sendiri sunat. Yesus sunat. Iya. Betul. Berarti Paulus tidak mendapatkan Kristus. Bukan begini itu artinya. Jadi kemana ini? Dengar. Paulus menegaskan bahwa jika orang percaya disunatkan dengan tujuan untuk dibenarkan di mata Elohim, maka Kristus tidak akan berguna bagi mereka. Mana Ini percaya? Mana percaya? Hanya memperoleh melalui iman Janganlah kepada Kristus. menambahi toh. Bukan melalui ketaatan pada hukumnya. Begitu Jangan maksudnya. menambahi firman Tuhan lah. Karena gini loh, maksud Paulus, kalau sudah kedatangan Yesus, hanya melalui di dalam Yesuslah semua keselamatan itu. Jadi kalau sudah di dalam Yesus, sudah barang tentu kita ini umatnya pasti setia kepada hukumnya. Gitu. Masa nggak tahu sih artinya jadi itu? memang sama itu Darni ini memang sulit dia memang ya, tapi nggak apa-apa. Kita kejar aja dia. Aku menyatakan tentang Paulus ini, apanya Paulus ini. Mereka panas kalau Paulus ini. Oke? Karena Paulus juga kan diutus untuk orang yang tidak bersunat. Petrus diutus baca kepada nih. orang yang bersunat. Matius 5, Matius 23 nomor 9. Matius 23 nomor 9. 23 nomor 9. Di sini baca Apa ya. itu? Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi, ya, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga, itulah Elohim. Yesus mengatakan ya. Ya. Yesus mengatakan jangan menyebut bapa di bumi. Iya, hanya betul. satu bapamu yaitu Dia di surga. Benar? Iya, benar. Benar. Tahu, Ya. mau kau bawa kemana aku? Tahunya aku itu, kecil yang menjatuhkan kau ini. Enggak, dulu. Oh, ku blender kau ini. Ayo, Iya, gimana? tengok, Paulus nggak ada.